Air tampak berkilau di Tana, sungai terpanjang di Kenya. Sungai ini menyediakan kebutuhan dasar bagi manusia dan bagi hewan. Tetapi beberapa lokasi di sepanjang sungai sudah kering, hanya tinggal batu dan pasir. Operator sebuah pembangkit listrik tenaga air mengalihkan beberapa kilometer aliran sungai ke bendungannya melalui saluran bawah tanah. Mariana Pius harus berjalan kaki 2 jam setiap hari untuk mengambil air minum bagi keluarganya. Air biasanya mengalir sepanjang hari di sungai ini. Tapi waktu bendungan pertama dibangun, air berkurang. Dan setelah bendungan kedua dibangun, air lenyap total. Lydia Olaka kesini untuk pertama kali. Ilmuwan itu bekerja untuk sebuah proyek Universitas Nairobi. Tujuannya untuk meredakan konflik antara berbagai kelompok soal penggunaan air. Apa solusi yang tepat jika hanya sedikit air tersedia? Ada 2 isu. Kuantitas air, banyak atau terlalu sedikit, dan kualitasnya, buruk atau berkualitas baik. 2 hal ekstrim ini yang dihadapi di Kenya, tergantung Anda berada di mana. Di lokasi langka air, konflik meningkat. Dalam beberapa tahun terakhir, pertikaian memperebutkan lahan peternakan dan air, bahkan memakan korban jiwa. Sebagian warga percaya penyebab utamanya adalah perubahan iklim. Yang lain menyalahkan pembangunan bendungan. Hampir setengah pasokan listrik Kenya diproduksi di sini. Bendungan ini amat penting bagi pengembangan industri di negara itu. Mengelola sungai Tana sangat kompleks, seperti juga ekosistemnya. Untuk bisa memahami masalahnya, Olaka melakukan perjalanan ke salah satu anak sungai. Kepentingan warga lokal di sini berbeda dengan apa yang dia lihat sebelumnya. Penduduk tidak ingin sungainya dipakai untuk keperluan industri. Ini salah satu yang terbaik dan tidak menyebabkan erosi karena ada akar. Mereka menanam pohon di sepanjang sungai. Ini proyek jangka panjang yang didukung pemerintah. 5-10 tahun lalu sungai benar-benar kering. Tidak ada aliran air sama sekali. Tapi sekarang air mengalir. Penduduk setempat berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan para ilmuwan. Mereka senang membicarakan proyeknya karena program penghijauan menguntungkan semua orang yang ada di sepanjang sungai. Ini impian. Untuk punya air yang bersih dan jernih, ini impian. Bandingkan dengan air yang dihilir, Anda lihat banyak hal terbawa air saat mengalir ke bawah. Itulah situasi yang belum dinikmati oleh Mariana Pius. Dia tidak mendapat keuntungan dari pembangkit listrik tenaga air. Dia tidak punya listrik. Dia hanya ingin air bersih yang cukup sepanjang hari.